Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-13 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 akan mempresentasikan tentang isu kepemilikan konsolidasi. Presentasi ini dibuat oleh saya Linawati dan dua rekan saya, Maulana Ihsan dan Andrulia Hadifah. Pembahasan bab ini ditujukan untuk memberikan pemahaman mendasar atas beberapa masalah konsolidasi yang timbul dalam situasi kepemilikan kompleks yang seringkali ditemui dalam praktik. Pokok pembahasannya adalah yang pertama mengenai saham preferen anak perusahaan yang beredar, kemudian yang kedua tentang perubahan kepemilikan induk perusahaan, lalu yang ketiga adalah struktur kepemilikan kompleks, dan yang terakhir adalah dividen saham anak perusahaan. Pokok pembahasan yang pertama adalah saham preferen anak perusahaan yang beredar. Banyak perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham yang beredar, dan setiap jenis sekuritas biasanya memiliki fungsi tertentu, dan setiap jenis juga memiliki hak-hak dan fitur-fitur yang berbeda. Pemegang saham preferen umumnya memiliki hak lebih dulu dari pemegang saham biasa dalam hal dividen dan distribusi aset saat likuidasi. Pemegang saham preferen biasanya tidak memiliki hak untuk memilih, sehingga kepemilikan dalam saham preferen umumnya tidak menyebabkan timbulnya pengendalian. Masih dalam materi yang pertama, sekarang kita akan membahas tentang konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, jumlah ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham preferen harus ditentukan lebih dulu sebelum melakukan eliminasi kepemilikan saham biasa. Jika induk perusahaan memiliki sebagian dari saham preferen anak perusahaan, maka bagian nyata saham preferen tersebut harus dieliminasi, dan bagian saham preferen anak perusahaan yang tidak dimiliki induk perusahaan akan dialokasikan ke kepentingan dan pengendalian. Sebagai ilustrasi yaitu, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2000. Pada nilai bukunya sebesar 240 juta dan mencatat investasinya dengan metode ekuitas dasar. PT Induk kemudian memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar 140 juta di tahun 2001 dan mengumumkan dividen sebesar 60 juta. Sedangkan PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta di tahun 2001 dan mengumumkan dividen saham biasa sebesar 30 juta. Pada 1 Januari 2001, PT Anak kemudian menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal 100 juta, tetapi PT Induk tidak membeli saham preferen tersebut. Kemudian kita akan menghitung pendapatan PT Induk dari PT Anak. Yang pertama kita hitung dari laba bersih PT Anak pada tahun 2001, yaitu sebesar 50 juta, kemudian dikurangi dengan dividen preferen sebesar 12%, sehingga 12 juta, kemudian menghasilkan laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasa, sebesar 38 juta. Kemudian dikalikan dengan bagian proporsional PT Induk, yaitu sebesar 80%, sehingga pendapatan PT Induk dari PT Anak adalah Rp30.400.000. Sedangkan pendapatan kepemilikan dan pengendali dihitung dengan cara dividen preferen PT Anak sebesar 12 juta ditambah dengan laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa dan pengendali PT Anak, yaitu 20% sehingga 7.600.000 dan hasil kepemilikan non pengendali adalah sebesar Rp19.600.000. Ayat jurnal eliminasi dari transaksi tersebut yaitu yang pertama adalah mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Dengan jurnal pendapatan dari anak perusahaan sebesar Rp30.400.000, di debit dan kreditnya yaitu dividen diumumkan saham biasa sebesar 24 juta dan investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 6.400.000. Kemudian kita mengeliminasi laba kepemilikan ke non pengendali, yaitu dengan pendapatan untuk kepemilikan non pengendali di debit sebesar 19.600.000, kemudian mengkredit dividen yang diumumkan untuk saham preferen sebesar 12 juta dan saham biasa sebesar 6 juta dan kepemilikan non pengendali sebesar 1.600.000. Kemudian kita akan mengeliminasi investasi saham biasa awal, yaitu mendebit saham biasa PT Anak sebesar 200 juta dan saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta. Kemudian mengkredit investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 240 juta dan kepentingan non pengendali sebesar 60 juta. Yang terakhir kita akan mengeliminasi saham preferen anak perusahaan, yaitu dengan mendebit saham perusahaan PT Anak yaitu 100 juta
dan kepemilikan non-pengendali sebesar 100 juta. Masih dalam materi yang pertama, selanjutnya kita akan membahas tentang saham preferen anak perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan. Terkadang induk perusahaan juga memiliki saham preferen anak perusahaan selain dari investasinya pada saham biasa anak perusahaan. Karena saham preferen yang dimiliki oleh induk perusahaan berada di dalam entitas konsolidasi, maka saham preferen tersebut harus dieliminasi saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Begitu pula dengan pendapatan dari saham preferen yang dicatat oleh induk perusahaan juga harus dieliminasi. Ilustrasinya yaitu bahwa PT Induk membeli 60% saham preferen anak perusahaan yang memiliki nilai nominal sebesar 100 juta, di mana 12% saham preferen seharga 60 juta diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2001. Kemudian selama tahun 2001 diumumkan dividen sebesar 12 juta untuk saham preferen. PT Induk kemudian mengakui pendapatan saham preferen sebesar 7,2 juta atas investasi pada saham preferen dan sisanya sebesar 4.800.000 dibayarkan pada pemegang saham preferen lain. Nah, dalam konsolidasi, total laba yang dialokasikan ke kepentingan non-pengendali atau minoritas, termasuk bagian dividen preferen dibayarkan untuk saham yang tidak dimiliki oleh PT Induk adalah sebagai berikut, yaitu bahwa kepemilikan non-pengendali atas dividen preferen sebesar 40%, sehingga menjadi 4.800.000. Kemudian laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa minoritas atau non-pengendali adalah sebesar 20%, yaitu 7.600.000, sehingga pendapatan kepemilikan non-pengendali adalah Rp12.400.000. Selanjutnya kita akan membuat ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi di akhir tahun 2001. Yang pertama, kita akan mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan sebesar 80% dari 50 juta dikurangi 12 juta, sehingga jumlahnya adalah Rp30.400.000. Jurnalnya adalah debit pendapatan dari anak perusahaan dan mengkredit dividen diumumkan saham biasa dan investasi pada saham biasa PT Anak. Kemudian yang kedua, kita akan mengeliminasi pendapatan dividen dari saham preferen anak perusahaan sebesar 60% dari 12 juta, yang jumlahnya adalah 7.200.000, sehingga jurnalnya adalah pendapatan dividen di saham preferen sebesar 7.200.000 dan dividen diumumkan di saham preferen pada kredit sebesar 7.200.000. Yang ketiga, kita akan mengalokasikan laba ke kepemilikan pengendali. Jurnalnya adalah pendapatan untuk kepentingan pengendali sebesar 12.400.000 dan mengkredit dividen diumumkan pada saham preferen sebesar 4.800.000, kemudian dividen diumumkan pada saham biasa sebesar 6 juta dan kepemilikan pengendali sebesar 1.600.000. Yang ketiga, kita akan mengeliminasi investasi saham biasa pada awal. Jurnalnya adalah saham biasa PT Anak sebesar 200 juta dan saldo laba pada 1 Januari sebesar 100 juta, kemudian mengkredit investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 240 juta dan kepemilikan non-pengendali sebesar 60 juta. Yang terakhir, kita akan mengeliminasi saham preferen anak perusahaan. Kita akan mendebit saham preferen anak perusahaan sebesar 100 juta dengan kreditnya adalah investasi pada saham preferen PT Anak sebesar 60 juta dan kepemilikan pengendali sebesar 40 juta. Masih pada materi yang pertama, selanjutnya kita akan membahas tentang saham preferen anak perusahaan dengan fitur-fitur khusus. Dalam praktiknya, banyak ditemukan fitur-fitur yang berbeda dari saham preferen. Sebagai contoh, sebagian besar saham preferen adalah kumulatif, sebagian lagi ada yang berpartisipasi, dan banyak juga yang ditarik bukan berdasarkan nilai nominalnya atau bahkan lebih tinggi. Pada saat saham preferen anak perusahaan yang beredar di konsolidasi, provisi dari perjanjian saham preferen harus ditelaah untuk menentukan bagian ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang harus dialokasikan ke hak saham preferen. Provisi dividen kumulatif akan memberikan tingkatan perlindungan tertentu untuk pemegang saham preferen dengan mengharuskan perusahaan untuk membayar dividen saham preferen periode sekarang dan dividen periode sebelumnya yang belum dibayar sebelum perusahaan bisa membagikan dividen untuk pemegang saham biasa. Untuk fitur partisipasi saham preferen akan memungkinkan pemegang saham preferen untuk menerima pembagian laba yang lebih besar dari tarif dividen dasar saham preferen biasanya.
Dan banyak juga saham preferen yang bisa ditarik ketika harga penarikannya sering lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Kita masuk ke bagian ilustrasi. PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal 100 juta pada tanggal 1 Januari 2000. Dan saham tersebut memiliki fitur kumulatif dan partisipasi dan bisa ditarik pada harga 105 juta. Tidak ada dividen yang diumumkan untuk saham preferen selama tahun 2000. Tetapi pada tanggal 31 Desember 2000, PT Induk kemudian membeli lagi 80% saham biasa PT Anak seharga 240 juta. Dan pada tanggal 1 Januari, PT Induk membeli lagi 60% saham preferen PT Anak seharga 61 juta. Kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama adalah perhitungan dari total ekuitas pemegang saham dari PT Anak. Yang pertama adalah saham preferen sebesar 100 juta, kemudian saham biasa 200 juta, dan saldo laba sebesar 100 juta. Sehingga total ekuitas pemegang sahamnya menjadi 400 juta. Kemudian, jumlah nominal yang dialokasikan ke pemegang saham preferen adalah dengan nilai nominal saham preferen sebesar 100 juta, kemudian ditambah dengan premi harga penarikan sebesar 5 juta, dan dividen tertunggak yang tidak diumumkan di tahun 2000 sebesar 12 juta. Sehingga total hak saham preferen di Januari 2001 adalah 117 juta. Selanjutnya kita akan menghitung bagian dari PT Induk dan pemegang saham dan pengendali atas hak saham preferennya. Yang pertama adalah bagian PT Induk atas hak saham preferen sebesar 60% dari 117 juta, menghasilkan sebesar Rp72.200.000. Sedangkan pada pemegang saham dan pengendali, hak saham preferennya adalah sebesar 40%, sehingga menjadi Rp46.800.000. Kemudian, total klaim aset bersih pemegang saham PT Anak adalah saham biasa sebesar 200 juta ditambahkan dengan saldo laba sebesar 83 juta sehingga menjadi 283 juta pada 1 Januari 2001. Kemudian kita akan membuat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan konsolidasian per 1 Januari 2001. Yang pertama, kita akan mengeliminasi investasi saham biasa, yaitu dengan saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, kemudian saldo laba sebesar 83 juta, dan selisih sebesar 17 juta, di mana kreditnya adalah investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 240 juta, dan kepemilikan dan pengendali sebesar 60 juta. Yang kedua adalah kita akan mengeliminasi saham preferen anak perusahaan. Yang pertama, kita akan mendebit saham preferen PT Anak sebesar 100 juta, dan saldo laba per 1 Januari sebesar 17 juta. Kemudian mengkredit investasi pada saham preferen sebesar 61 juta, lalu agio saham preferen atau tambahan modal disetor sebesar 9.200.000 dan kepemilikan dan pengendali sebesar 46.800.000. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan. Perubahan dalam tingkat kepemilikan bisa diakibatkan oleh tindakan induk perusahaan ataupun anak perusahaan. Induk perusahaan bisa mengubah rasio kepemilikannya dengan membeli atau menjual saham anak perusahaan melalui transaksi-transaksi dan perusahaan yang tidak terafiliasi. Sedangkan anak perusahaan bisa menyebabkan presentasi kepemilikan anak perusahaan berubah dengan menjual tambahan saham atau membeli kembali dari pihak yang tidak berafiliasi atau dengan melakukan transaksi saham dengan induk perusahaan jika anak perusahaan tidak dimiliki secara penuh. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama dari materi ini, yaitu pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi. Induk perusahaan bisa membeli saham anak perusahaan pada beberapa titik waktu yang berbeda. Pada ilustrasinya yaitu diasumsikan bahwa tanggal 1 Januari 2000, PT Anak memiliki saham biasa sebesar 200 juta dan saldo laba sebesar 60 juta. Selama 2000, kemudian 2001 hingga 2002, PT Anak melaporkan informasinya sebagai berikut, di mana tahun 2000 laba bersih senilai 40 juta dengan tidak mengumumkan dividen dan nilai buku akhir sebesar 300 juta. Hingga pada 2002, nilai laba bersihnya sebesar 75 juta dengan dividen 40 juta dan nilai buku akhir sebesar 355 juta.
Kemudian PT Induk membeli 80% kepemilikan di PT Anak dalam beberapa pembelian, yaitu pada tanggal 1 Januari sebesar 20%, kemudian 31 Januari sebesar 10%, dan pada 1 Januari 2002 sebesar 50%. Kita akan masuk ke perhitungan saldo investasi. Pada tahun 2000, melakukan pembelian saham sebesar 56 juta, ditambahkan dengan laba metode ekuitas 20%, menjadi 8 juta, ditambah lagi dengan pembelian saham kembali pada 31 Desember sebesar 35 juta, sehingga saldo investasi pada tahun 2000 adalah sebesar 99 juta. Lalu pada tahun 2001 ditambahkan dengan laba metode ekuitas sebesar 30% menjadi 15 juta, dikurangi dengan penerimaan dividen sebesar 30% menjadi 9 juta, sehingga saldo investasi pada tahun 2001 adalah 105 juta. Lalu ditambah lagi dengan pembelian saham kembali di tahun 2002 sebesar 185 juta dan laba metode ekuitas sebesar 80% yaitu 60 juta, lalu dikurangi dengan dividen 80% sebesar 32 juta. Sehingga saldo investasi PT Induk pada 31 Desember adalah sebesar 318 juta. Untuk menghitung selisih pada tanggal kombinasi bisnis adalah dengan yang pertama adalah nilai wajar pertukaran dipertimbangkan sebesar 185 juta, kemudian ditambah dengan nilai wajar kepemilikan saham yang sudah ada sebesar 111 juta, lalu nilai wajar kepentingan pengendali sebesar 74 juta. Sehingga jumlahnya adalah 370 juta. Lalu nilai buku PT Anak adalah sebesar 320 juta, sehingga selisihnya adalah 50 juta. Kemudian kita akan masuk ke kertas kerja konsolidasi yang disusun pada akhir tahun 2002, termasuk dengan jurnal eliminasinya. Menjadi yang pertama adalah kita akan mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan sebesar 60 juta. Di mana pendapatan dari anak perusahaan 60 juta didebit, kemudian dikreditkan oleh dividen diumumkan sebesar 32 juta, dan investasi pada saham PT Anak sebesar 28 juta. Lalu kemudian kita akan mengalokasikan laba ke kepentingan pengendali, yaitu pendapatan untuk kepentingan pengendali sebesar 15 juta, dikreditkan dengan dividen diumumkan sebesar 8 juta, dan kepentingan pengendali sebesar 7 juta. Yang terakhir kita akan mengeliminasi saldo investasi awal, yaitu dengan saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, lalu saldo laba 1 Januari sebesar 120 juta, dan tanah sebesar 50 juta. Kemudian mengkreditkan pada investasi pada saham PT Anak sebesar 290 juta, dan kepentingan pengendali sebesar 74 juta. Kemudian penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non-afiliasi. Pada saat perusahaan menjual sebagian atau seluruh investasinya, sering timbul keuntungan atau kerugian dan dicatat dalam pembukuan penjual. Menurut PSAK 65 revisi tahun 2013, Laporan Keuangan Konsolidasian paragraf 23, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Dalam keadaan tersebut, nilai tercatat kepentingan non-pengendali dan pemilik entitas induk disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk. Nah, sebagai ilustrasi dari penjualan saham anak perusahaan ke non-afiliasi, asumsikan pada tanggal 31 Desember 20X0, PT Anak memiliki 20.000 saham biasa beredar dengan total nilai nominal 200 juta rupiah dan saldo laba sebesar 100 juta rupiah. Pada tanggal tersebut, PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan di PT Anak dengan membeli 16.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp10.000 pada nilai bukunya sebesar Rp240 juta. Nah, Rp240 juta ini dihasilkan dari Rp300 juta dikali 0,80. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar Rp50 juta untuk tahun 20X1 dan membayar dividen sebesar Rp30 juta. Pada tanggal 1 Januari 20X2, PT Induk menjual 1.000 lembar saham biasa ke non-afiliasi seharga Rp19 juta, menyebabkan kepemilikan PT Induk di PT Anak menjadi 75%. Pada tanggal penjualan, PT Anak mempunyai total ekuitas pemegang saham sebesar Rp320 juta.
terdiri atas saham biasa sebesar Rp200 juta dan saldo laba sebesar Rp120 juta. Selanjutnya, pengakuan keuntungan dari penjualan pada buku perusahaan induk. Nilai tercatat investasi PT Induk di PT Anak menggunakan metode ekuitas pada tanggal penjualan mencerminkan bagian PT Induk atas laba bersih dan dividen PT Anak tahun 20X1 sebagai berikut. Biaya perolehan investasi pada tanggal 31 Desember tahun 20X0 sebesar Rp240 juta. Bagian PT Induk atas laba bersih PT Anak tahun 20X1 sebesar Rp40 juta, dihasilkan dari Rp50 juta dikali 0,80. Bagian PT Induk atas dividen PT Anak tahun 20X1 sebesar Rp24 juta dihasilkan dari Rp30 juta dikali 0,80. Itu dikurangkan sehingga hasilnya saldo investasi 1 Januari 20X2 sebesar Rp256 juta. Karena tidak ada selisih, maka saldo akun investasi sama dengan 80% dari total ekuitas pemegang saham PT Anak tanggal 1 Januari 20X1. Demikian pula, kepentingan non-pengendali adalah sebesar Rp64 juta, sama dengan 20% total ekuitas pemegang saham PT Anak. Nah, berikut ini merupakan figur 9.2, 31 Desember 20X1, kertas kerja konsolidasi tahun kedua setelah kombinasi bisnis, 75% kepemilikan, dibeli pada nilai buku. Dalam praktiknya, perusahaan mungkin mengakui penjualan saham anak perusahaan terbagi dalam dua cara. Walaupun hal tersebut tidak mengizinkan keuntungan atau kerugian pada penjualan saham untuk dilaporkan dalam pendapatan bersih konsolidasi, beberapa induk perusahaan mungkin memilih untuk mengakui keuntungan pada buku terpisah. Oleh karena itu, PT Induk mencatat penjualan dari saham PT Anak dengan ayat jurnal berikut. 1 Januari 20X2, kas sebesar Rp19 juta di debit, investasi pada saham PT Anak sebesar Rp16 juta di kredit, keuntungan penjualan investasi sebesar Rp3 juta di kredit. Mencatat penjualan investasi, yaitu Rp16 juta sama dengan 256 juta dikali 1/16. PT Induk mengakui keuntungan dari penjualan sebesar Rp3 juta yang merupakan selisih antara nilai tercatat saham Rp16 juta dan harga jual sebesar Rp19 juta. Di sisi lain, keuntungan tidak dapat dilaporkan keuangan konsolidasian dan karenanya harus dihilangkan dalam konsolidasi. Jadi, alternatif yang lebih baik pada pembukuan entitas induk adalah menghindari pengakuan keuntungan yang kemudian harus dihilangkan dan sebagai gantinya mengakui kenaikan dalam premi saham. Berikut jurnalnya. 1 Januari 20X2, kas sebesar Rp19 juta di debit, investasi pada PT Anak sebesar Rp16 juta di kredit, dan agio saham biasa sebesar Rp3 juta di kredit. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasi tahun 20X2. Jika pengakuan keuntungan penjualan saham dianggap sesuai untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi, maka tidak perlu diperlukan penyesuaian dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember 20X2 atau pada periode-periode setelahnya. Di lain pihak, tidak memasukkan keuntungan dieliminasi dan ada agio saham biasa dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi tanggal 31 Desember 20X2 dengan ayat jurnal berikut. E16, keuntungan penjualan investasi sebesar Rp3 juta di debit, agio saham biasa sebesar Rp3 juta di kredit. Mengeliminasi keuntungan dari transaksi saham anak perusahaan. Ayat jurnal ini memperlakukan transaksi saham sebagai penerbitan saham oleh entitas konsolidasian ke kepentingan non-pengendali. Kertas kerja konsolidasi yang disusun per 31 Desember 20X2 ditunjukkan di figur 9.2. Selain ayat jurnal E16, kertas kerja juga memasukkan ayat jurnal berikut untuk mengeliminasi 75% investasi pada PT Anak. E17, pendapatan dari anak perusahaan sebesar Rp56.250.000 di debit, dividen diumumkan sebesar Rp30 juta di kredit, investasi pada saham PT Anak sebesar Rp26.250.000 di kredit. Mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, Rp56.250.000 dihasilkan dari Rp75 juta dikali 0,75, Rp30 juta dihasilkan dari Rp40 juta dikali 0,75,
dan Rp26.250.000 dihasilkan dari Rp56.250.000 dikurangi Rp30 juta. Kemudian E18, pendapatan untuk kepentingan non-pengendali sebesar Rp18.750.000 didebit, dividen diumumkan sebesar Rp10 juta dikredit, kepentingan non-pengendali sebesar Rp8.750.000 dikredit. Mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali, Rp18.750.000 dihasilkan dari 75 juta dikali 0,25, Rp10 juta dihasilkan dari Rp40 juta dikali 0,25, dan Rp8.750.000 dihasilkan dari Rp18.750.000 dikurangi Rp10 juta. E19, saham biasa PT Anak sebesar Rp200 juta didebit, saldo laba 1 Januari sebesar Rp120 juta didebit, dan investasi pada saham biasa PT Anak sebesar Rp240 juta dikredit, kepentingan non-pengendali sebesar Rp80 juta dikredit. Mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, Rp240 juta dihasilkan dari Rp320 juta dikali 0,75, Rp80 juta dihasilkan dari Rp320 juta dikali 0,25. Ayat jurnal E17 mengeliminasi 75% bagian PT Induk atas laba dan dividen PT Anak. Ayat jurnal E18 mengalokasikan laba ke pemegang saham non-pengendali berdasarkan 25% kepemilikannya. Saldo akun investasi PT Induk yang ditunjukkan dalam akun investasi. Nah, berikut ini merupakan investasi pada saham PT Anak. Jumlah investasi PT Induk yang dieliminasi di ayat jurnal E19 adalah saldo awal 20x2 sesaat setelah PT Induk menjual 1000 lembar saham, di mana jumlah tersebut sama dengan 75% dari nilai buku awal PT Anak sebesar Rp320 juta. Ayat jurnal E17 dan E19 mengeliminasi total saldo investasi yang dilaporkan PT Induk pada tanggal 31 Desember 20x2. Jumlah yang dialokasikan ke kepentingan non-pengendali pada ayat jurnal E19 adalah 25% dari nilai buku awal PT Anak. Total kepentingan non-pengendali dalam ayat jurnal E18 dan E19 adalah Rp80.750.000 sama dengan 25% nilai buku PT Anak sebesar Rp355 juta pada tanggal 31 Desember 20x2. Nah, selanjutnya konsolidasi setelah tahun 20x2. Dalam pengakuan laporan keuangan konsolidasian setiap tahun 20x2, ayat jurnal kertas seperti ayat jurnal E16 diperlukan untuk menimbulkan kembali kenaikan agio saham biasa sebesar Rp3 juta. Karena keuntungan yang diakui oleh PT Induk di tahun 20x2 telah ditutup oleh saldo laba, saldo awal pada saldo laba harus dikurangi untuk mengeliminasi keuntungan tersebut. Ayat jurnal yang terdapat dalam kertas kerja konsolidasi setiap tahun setelah tahun 20x2 adalah sebagai berikut. E20 saldo laba 1 Januari sebesar Rp3 juta didebit, agio saham biasa sebesar Rp3 juta dikredit. Mengeliminasi pengaruh keuntungan dan transaksi yang melibatkan saham anak perusahaan. Kemudian penjualan saham tambahan anak perusahaan ke non-afiliasi. Pada saat anak perusahaan menjual saham baru ke pihak-pihak luar entitas ekonomi, maka perusahaan konsolidasi akan mendapat tambahan dana. Penjualan saham ke pihak non-afiliasi meningkatkan jumlah saham anak perusahaan yang beredar, sehingga akan mengurangi persentase kepemilikan yang dimiliki oleh induk perusahaan. A. Perbedaan antara nilai buku dan harga jual saham anak perusahaan. Jika harga jual dari saham tersebut sama dengan nilai buku dari saham yang beredar, tidak ada perubahan dalam klaim pemegang saham yang sudah ada. Akan tetapi, sebagian besar penjualan tidak terjadi pada nilai buku. Semua pemegang saham biasa mendapat alokasi pro rata dari perbedaan tersebut. Nah, yang B, ilustrasi penjualan saham anak perusahaan ke non-afiliasi. Asumsi bahwa PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan di PT Anak dengan membeli 16.000 saham biasa PT Anak dengan nilai nominal Rp10.000 lembar pada tanggal 31 Desember 20x0 pada nilai buku sebesar Rp240 juta. PT Anak hanya mempunyai saham biasa yang beredar. Semua informasi lain sama dengan yang terdapat dalam ilustrasi sebelumnya. Pada tanggal 1 Januari 20x2, PT Anak menjual 5.000 lembar saham tambahan ke non-afiliasi senilai Rp20.000 per lembar dengan total nilai Rp100 juta setelah penjualan.
PT Anak mempunyai 25.000 lembar saham beredar dan PT Induk mempunyai 60% kepemilikan. Kemudian 16.000 ditambah 25.000 pada PT Anak. Pada tanggal 1 Januari 20X2, penjualan saham tambahan mengakibatkan perubahan berikut dalam laporan posisi keuangan PT Anak. Saham biasa nilai nominal Rp10.000 sebelum penjualan sebesar Rp200 juta dan setelah penjualan sebesar Rp250 juta. Agio saham biasa sebelum penjualan kosong dan setelah penjualan Rp50 juta. Saldo laba sebelum penjualan Rp120 juta, setelah penjualan Rp120 juta. Total ekuitas pemegang saham sebesar Rp320 juta sebelum penjualan dan setelah penjualan Rp420 juta. Nilai buku investasi PT Induk di PT Anak berubah sebagai akibat dari penjualan saham tambahan tersebut sebagai berikut. Total ekuitas pemegang saham PT Anak sebelum penjualan sebesar Rp320 juta, setelah penjualan sebesar Rp420 juta. Bagian proporsional PT Induk dikali 0,80 sebelum penjualan dan setelah penjualan dikali 0,64. Nilai buku investasi PT Induk pada PT Anak sebelum penjualan sebesar Rp256 juta dan setelah penjualan sebesar Rp268.800.000. Perhatikan bahwa walaupun presentasi kepemilikan PT Induk menurun dari 80% ke 64%, nilai buku investasi PT Induk meningkat sebesar Rp12.800.000. Peningkatan nilai buku tersebut terjadi karena harga jual saham tambahan sebesar Rp20.000 lebih tinggi dari nilai buku saham yang beredar sebelum penjualan sebesar Rp16.000. Nah, kemudian harga jual saham tambahan sebesar Rp20.000, nilai buku saham sebelum penjualan sebesar Rp16.000, selisih lebih harga jual di atas nilai buku sebesar Rp4.000, jumlah saham yang dijual sebesar Rp5.000, kemudian dikalikan menjadi penambahan selisih nilai buku sebesar Rp20 juta. Bagian proporsional PT Induk sebesar 0,64, kemudian dikalikan, dan hasilnya Rp12.800.000 itu adalah kenaikan ekuitas PT Induk. Kenaikan ekuitas PT Induk atas aset bersih PT Anak dapat dicatat pada pembukuan PT Induk dengan ayat jurnal berikut. E21. Investasi pada saham PT Anak sebesar Rp12.800.000, agio saham biasa sebesar Rp12.800.000. Mencatat kenaikan dalam ekuitas anak perusahaan yang disebabkan penjualan saham anak perusahaan. Ayat jurnal eliminasi investasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 20X2 sesaat setelah penjualan saham tambahan adalah sebagai berikut. E22, saham biasa PT Anak sebesar Rp250 juta, agio saham biasa PT Anak sebesar Rp50 juta didebit, saldo laba 1 Januari sebesar Rp120 juta didebit. Investasi pada saham PT Anak sebesar Rp268.800.000, kepentingan non-pengendali sebesar Rp151.200.000 dikredit. Mengeliminasi investasi pada saham biasa Rp268.800.000 dihasilkan dari Rp420 juta dikali 0,64 dan yang Rp151.200.000 dihasilkan dari Rp420 juta dikali 0,36. Kemudian, penjualan saham tambahan anak perusahaan ke induk perusahaan. Penjualan saham tambahan langsung dari anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya ke induk perusahaan akan meningkatkan persentase kepemilikan induk perusahaan. Jika penjualan terjadi pada harga sama dengan nilai buku saham yang ada, peningkatan dalam akun investasi induk perusahaan sama dengan peningkatan dalam ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Sebagai ilustrasi atas penjualan saham tambahan dari anak perusahaan ke induk perusahaan, asumsikan pada contoh PT Induk dan PT Anak. PT Induk membeli dari pasar Rp16 juta saham PT Anak yang mempunyai nilai nominal Rp10.000 pada nilai bukunya Rp240 juta pada tanggal 31 Desember 20X0, yang menyebabkan PT Induk memiliki kepemilikan 80%. Pada tanggal 30 Desember 20X1, nilai tercatat investasi pada pembukaan PT Induk menggunakan metode ekuitas adalah Rp256 juta. Pada tanggal 1 Januari 20X2, PT Induk membeli tambahan saham sebanyak 5 juta lembar langsung dari PT Anak seharga Rp20.000 per lembar. Tambahan investasi sebesar Rp100 juta tersebut menyebabkan total kepemilikan PT Induk dari PT Anak sebesar 84%.
21 juta dibagi 25 juta. Penjualan saham tambahan anak perusahaan ke induk perusahaan menyebabkan perubahan berikut dalam laporan posisi keuangan PT Anak. Bisa dilihat pada tabel berikut, dan adanya penjualan saham tambahan tersebut mengakibatkan perubahan nilai buku investasi PT Induk dan PT Anak sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel. Nilai buku dari saham yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali yang hanya 16% menyusul pembelian PT Induk juga meningkat sebagai berikut. Kepentingan non-pengendali setelah penjualan saham tambahan ke PT Induk sebesar Rp67.200.000. Kepentingan non-pengendali sebelum penjualan saham tambahan ke PT Induk sebesar Rp64 juta. Kenaikan nilai buku kepentingan non-pengendali sebesar Rp3.200.000. Nah, ayat jurnal eliminasi investasi yang diperlukan untuk menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian sesaat setelah terjadinya penjualan saham tambahan ke PT Induk pada tanggal 1 Januari 20X2 adalah sebagai berikut. E23, saham biasa PT Anak sebesar Rp250 juta, Agio saham biasa sebesar Rp53 juta, saldo laba 1 Januari sebesar Rp120 juta didebit. Kemudian investasi pada saham PT Anak sebesar Rp356 juta dikredit, kepentingan non-pengendali sebesar Rp67.200.000 dikredit. Mengeliminasi investasi pada saham biasa, Rp356 juta sama dengan dihasilkan dari Rp256 juta ditambah Rp100 juta dan Rp67.200.000 dihasilkan dari Rp420 juta dikali 0,16. Nah, selanjutnya penjualan saham tambahan anak perusahaan ke non-afiliasi. Sebagai contoh, asumsikan bahwa PT Induk memiliki 80% kepemilikan atas 20.000 lembar saham PT Anak dengan nilai nominal Rp10.000 yang dibelinya pada tanggal 1 Januari 20X1 seharga Rp240 juta. Pada tanggal 1 Januari 20X1, PT Anak membeli 1.000 lembar saham diperoleh kembali dari non-afiliasi pada harga Rp20.000 per lembar. Kepemilikan PT Induk dan PT Anak meningkat menjadi 84,21%. Akibat adanya pembelian kembali saham PT Anak tersebut dan kepentingan non-pengendali turun menjadi 15,79%. Ekuitas pemegang saham PT Anak sebelum dan setelah pembelian kembali saham tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel. Nilai buku dari saham PT Anak yang dimiliki PT Induk berubah karena adanya pembelian kembali saham tersebut, yaitu total ekuitas pemegang saham PT Anak sebelum penjualan sebesar Rp320 juta, setelah penjualan sebesar Rp300 juta. Bagian proporsional PT Induk sebelum penjualan sebesar 0,80 dan setelah penjualan sebesar 0,842. Nilai buku investasi PT Induk pada PT Anak sebelum penjualan sebesar Rp256 juta dan setelah penjualan sebesar Rp252.630.000. PT Induk mengakui penurunan nilai dengan ayat jurnal berikut. E24, saldo laba Rp3.370.000 didebit dan investasi pada saham PT Anak sebesar Rp3.370.000 dikredit. Mencatat penurunan ekuitas di anak perusahaan dari transaksi pembelian kembali saham anak perusahaan. Kemudian dihasilkan kepentingan non-pengendali sebelum pembelian saham kembali oleh PT Anak sebesar Rp64 juta, kepentingan non-pengendali setelah pembelian saham kembali oleh PT Anak sebesar Rp47.370.000, penurunan nilai buku kepentingan non-pengendali sebesar Rp16.630.000. Ayat jurnal eliminasi investasi dibutuhkan dalam kertas kerja konsolidasi yang dipersiapkan secepatnya setelah saham diakuisisi ulang pada 1 Januari 20X2 sebagai berikut. E25, saham biasa PT Anak sebesar Rp200 juta didebit, saldo laba 1 Januari sebesar Rp120 juta didebit. Kemudian saham diperoleh kembali sebesar Rp20.800.000 dikredit, investasi pada saham PT Anak sebesar Rp252.630.000 dikredit. Mengeliminasi investasi pada saham biasa, Rp252.630.000 diperoleh dari Rp256 juta dikurangi Rp3.370.000 dan Rp60.200.000 diperoleh dari Rp47.370.000 dan diperoleh dari Rp300.000 dikali 0,1579.
Selanjutnya, pembelian saham anak perusahaan dari induk perusahaan. Pada saat anak perusahaan mengakuisisi kembali sebagian sahamnya dari induk perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan perubahan dalam nilai tercatat investasinya. Timbul pertanyaan apakah transaksi antara induk perusahaan dan anak perusahaannya tersebut dapat dianggap transaksi yang wajar. Akibatnya, pelaporan keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi induk perusahaan menjadi dipertanyakan. Dari sudut pandang konsolidasi, pada saat anak perusahaan mengakuisisi kembali sahamnya dari anak perusahaan, transaksi tersebut merupakan transfer internal dan tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian. Sebagai contohnya, bisa dilihat di gambar berikut. Dalam contoh ini, nilai tercatat investasi PT Induk di saham PT Anak sama dengan nilai buku saham. Nilai buku saham berubah karena adanya pembelian kembali saham tersebut. Bisa dilihat pada gambar, dan PT Induk mencatat penjualan 25% yang dihasilkan dari 4.000 dibagi 16.000. Investasi pada PT Anak dengan ayat jurnal sebagai berikut. Kemudian, pembelian kembali saham entitas anak dari entitas induk juga mempengaruhi kepentingan non-pengendali sebagai berikut. Kepemilikan non-pengendali sebelum pembelian kembali saham oleh PT Anak sebesar Rp64 juta, kepemilikan non-pengendali setelah pembelian kembali saham oleh PT Anak sebesar Rp60 juta, penurunan nilai buku kepemilikan non-pengendali sebesar Rp4 juta. Kemudian E27, saham biasa PT Anak sebesar Rp200 juta, di debit, saldo laba 1 Januari sebesar Rp120 juta di debit, saham Treasure sebesar Rp80 juta di kredit, investasi pada saham PT Anak sebesar Rp180 juta di kredit, kepentingan non-pengendali sebesar Rp60 juta di kredit. Kemudian investasi tereliminasi dalam saham biasa Rp180 juta dihasilkan dari Rp240 juta dikali 0,75 dan Rp60 juta dihasilkan dari Rp240 juta dikali 0,25. Struktur kepemilikan kompleks. Dalam standar yang berlaku mengharuskan penyusunan laporan keuangan konsolidasi jika satu perusahaan mempunyai pengendalian langsung atau tidak langsung atas perusahaan lain. Pembahasan sampai titik ini hanya berfokus pada hubungan induk dan anak perusahaan yang sederhana dan langsung. Akan tetapi, banyak perusahaan yang mempunyai skema organisasi yang jauh lebih kompleks. Struktur kepemilikan alternatif. Yang pertama, kepemilikan langsung. Kepemilikan langsung sendiri yaitu induk perusahaan mempunyai kepemilikan pengendali pada setiap anak perusahaan. Yang kedua yaitu kepemilikan bertingkat. Induk perusahaan mempunyai pengendalian tidak langsung atas perusahaan yang dikendalikan oleh anak perusahaan. Dan yang ketiga yaitu kepemilikan timbal balik. Induk perusahaan memiliki mayoritas saham biasa anak perusahaan dan anak perusahaan memiliki sebagian saham biasa induk perusahaan. Jika kepemilikan timbal balik tidak diperhitungkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, maka sebagian dari jumlah yang dilaporkan akan dinyatakan terlalu tinggi. Kepemilikan dan pengendalian bertingkat. Dalam banyak kasus, perusahaan mendirikan tingkatan perusahaan yang bertingkat untuk menjalankan operasi yang terdiversifikasi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa anak perusahaan. Salah satu di antaranya yaitu perusahaan retail. Anak perusahaan retail tersebut pada akhirnya dapat memiliki anak perusahaan keuangan, anak perusahaan real estate, anak perusahaan asuransi, dan mungkin beberapa anak perusahaan lain. Contoh ilustrasi, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember tahun 2000.
dengan nilai bukunya sebesar 240 juta. PT Anak membeli 90% saham biasa PT Bahtera pada tanggal 1 Januari 2001 pada nilai bukunya sebesar 162 juta. Pada tanggal akuisisi, PT Bahtera mempunyai saham biasa 100 juta dan saldo laba 80 juta. Selama tahun 2001, PT Bahtera melaporkan laba bersih sebesar 10 juta dan diumumkan dividen sebesar 8 juta. Pada PT Anak melaporkan laba operasi terpisah sebesar 50 juta dan diumumkan dividen 30 juta. Contoh kasus tersebut dapat diilustrasikan pada diagram berikut ini. Kertas kerja untuk mengkonsolidasi PT Induk, PT Anak, dan PT Bahtera dapat dilihat pada tabel berikut ini. Laba operasi untuk PT Induk 140 juta, PT Anak 50 juta, PT Bahtera 10 juta. Laba dari PT Bahtera untuk PT Induk kosong, PT Anak 9 juta. Laba dari PT Anak untuk PT Induk 47 juta 200. Untuk laba bersihnya PT Induk 187 juta 200, PT Anak 59 juta, dan PT Bahtera 10 juta. Untuk laba operasi PT Induk sebesar 140 juta, PT Anak 50 juta, dan PT Bahtera 10 juta. Total laba bersihnya sebesar 200 juta. Kepemilikan non-pengendali pada Bahtera yaitu 10 juta kali 0,1. PT Anak ya 59 juta dikali 0,2. Untuk PT Bahtera 1 juta, PT Anak 11 juta 800. Total kepemilikan non-pengendali minus 12 juta 800. Laba bersih konsolidasi sebesar 187 juta 200. Untuk jurnal eliminasinya yaitu pendapatan dari PT Bahtera di debit 9 juta, dividen diumumkan dan investasi pada saham PT Bahtera di kredit sebesar 7 juta 200 dan 1 juta 800. Untuk mengeliminasi laba tersebut ke kepemilikan non-pengendali PT Bahtera, pendapatan untuk kepemilikan non-pengendali 1 juta dan dividen diumumkan dan kepemilikan non-pengendali di kredit 800.000 dan 200.000. Untuk mengeliminasi investasi pada saham biasa PT Bahtera. Saham biasa PT Bahtera 100 juta di debit, saldo laba 1 Januari 8 juta di debit, dan investasi pada saham biasa PT Bahtera 162 juta di kredit dan kepemilikan non-pengendali 18 juta di kredit. Jurnal eliminasi selanjutnya yaitu pendapatan dari PT Anak 47 juta 200 debit, dividen diumumkan dan investasi pada saham PT Anak di kredit sebesar 24 juta
dan 23.200.000. Untuk mengeliminasi laba kepemilikan non-pengendali PT Anak, pendapatan untuk kepemilikan non-pengendali 11.800.000 di debit. Dividen diumumkan dan kepemilikan non-pengendali di kredit sebesar 6 juta dan 5.800.000. Untuk mengeliminasi investasi pada saham biasa PT Anak, saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta di debit. Investasi pada saham biasa PT Anak 240 juta dan kepemilikan non-pengendali 60 juta di kredit. Laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Untuk PT Induk, laba operasi ditambah laba belum direalisasi, ditambah dengan laba operasi direalisasi, dan ditambah lagi dengan laba dari PT Bahtera dan PT Anak, sehingga laba bersihnya untuk PT Induk 172.40.000 dan seterusnya untuk PT Anak dan PT Bahtera. Dividen saham anak perusahaan. Utang dividen anak perusahaan dalam bentuk saham anak perusahaan memerlukan sedikit perubahan dalam ayat jurnal eliminasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dikarenakan dividen saham diterbitkan secara proporsional untuk semua pemegang saham biasa. Kepemilikan relatif dari pemegang saham pengendali dan non-pengendali tetap tidak berubah. Sebagai ilustrasi, PT Anak mengumumkan 25% dividen saham untuk tahun 2001 atas saham biasa senilai 200 juta dan memutuskan untuk mengapitalisasi nilai nominal dari saham tersebut. PT Anak mencatat dividen saham tersebut dengan ayat jurnal sebagai berikut. Dividen saham diumumkan 50 juta di debit dan saham biasa 50 juta di kredit. Untuk mencatat 25% dividen saham biasa yaitu 200 juta dikali 0,25. Sebagai ilustrasi selanjutnya yaitu pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada akhir tahun 2001, ayat jurnal eliminasi yang biasa dimasukkan dalam kertas kerja. Jika anak perusahaan telah mengumumkan dividen saham, ayat jurnal untuk mengeliminasi akun investasi dan saldo ekuitas pemegang saham anak perusahaan pada awal periode akan menjadi sebagai berikut ini. Saham biasa untuk PT Anak 200 juta di debit. Saldo laba 1 Januari 100 juta di debit. Investasi pada saham PT Anak 240 juta. Kepemilikan non-pengendali 60 juta di kredit. Ilustrasi selanjutnya yaitu dengan adanya pengumuman dividen saham oleh anak perusahaan, semua ayat jurnal eliminasi sama kecuali ayat jurnal eliminasi investasi. Saham biasa untuk PT Anak 250 juta di debit. Saldo laba 1 Januari 100 juta di debit. Investasi pada saham PT Anak 240 juta di kredit. Kepemilikan non-pengendali 60 juta dan dividen saham diumumkan sebesar 50 juta di kredit.
berpengaruh terhadap periode-periode berikutnya. Pada akhir tahun 2001, pengumuman dividen saham telah ditutup dan menjadi akun saldo laba anak perusahaan, serta tidak muncul secara terpisah dalam laporan keuangan pada periode-periode berikutnya. Dividen saham mengakibatkan saldo saham biasa lebih tinggi atau bisa lebih rendah sebesar 50 juta pada pembukuan anak perusahaan dibandingkan jika tidak ada dividen saham. Ayat jurnal eliminasi investasi dalam kertas kerja konsolidasi harus mencerminkan perubahan saldo tersebut. Untuk ayat jurnal eliminasinya yaitu saham biasa pada PT Anak 200 juta di debit, saldo laba 1 Januari 120 juta di debit, investasi pada saham PT Anak 256 juta kredit, kepemilikan non pengendali 64 juta di kredit. Jika PT Anak mengumumkan dividen saham biasa pada tahun 2001, maka ayat jurnal eliminasinya yaitu saham biasa pada PT Anak 250 juta, saldo laba 1 Januari 70 juta, investasi pada saham PT Anak 256 juta di kredit, dan kepemilikan non pengendali 64 juta di kredit. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.